Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seperti yang kalian ketahui bahwa fisika itu terdiri dari 5 pembahasan. 1. Mekanika. 2. Termodinamika. 3. Gelombang optik. 4. Listrik magnet. Dan 5. Fisika modern. Mekanika lebih banyak bercerita tentang gerak, sedangkan termodinamika itu berbicara tentang panas. Gelombang, seperti yang kita ketahui, berarti gelombang. Dan gelombang ini disatukan dengan cahaya karena dia ada kaitannya. Dan setelah itu listrik magnet, ternyata setelah diselidiki dan menurut pengetahuan sekarang, keduanya juga memiliki hubungan, maka dia disatukan, pembahasannya disatukan. Nah, dan yang terakhir fisika modern, yaitu pembahasan fisika pada abad 20 dan 21 sekarang ini. Nah, sebelumnya di kelas 10 dan kelas 11 adik-adik sudah belajar mekanika, termodinamika, dan gelombang optik. Di kelas 12 ini saatnya kita belajar listrik magnet dan fisika modern. Listrik magnet akan kita pelajari di semester 5 ini, semester ganjil, sedangkan di semester genap nanti kita akan belajar tentang fisika modern. Nah, adik-adik, dalam listrik magnet, sebelum kita kaitkan keduanya, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Pertama, kita bahas masalah listrik. Listrik sebenarnya sudah diketahui orang atau sudah dilihat fenomenanya di alam lewat kejadian, adik-adik mungkin tahu, yaitu petir. Petir sudah ada ya sejak zaman dahulu, atau mungkin sejak alam diciptakan petir sudah ada. Bahkan di dalam Al-Quran ayat ke-19 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, au kaswayyibin minas sama'i fi zulumatu wa ra'du wa bar. Di sini ada ra'du wa bar. Jadi ada guntur, ada petir. Nah, jadi di Al-Quran pun sudah disebut petir ya. Nah, petir ini memiliki energi yang sangat tinggi ya. Adik-adik, kalau pernah melihat film animasi Avatar, Raja Api itu kesaktian tertingginya bukan mengeluarkan api lagi, tapi mengeluarkan petir. Nah, untuk versi bahasa Indonesianya mungkin adik-adik pernah baca novel, ada 3 sahabat, ada Raib, ada Sally, ada Ali. Nah, si Sally itu dia bisa mengeluarkan petir. Di kolom komentar adik-adik tulis ya apa nama novelnya dan pengarangnya. Oke, sip. Nah, kembali ke listrik ini. Setelah diketahui petir, fenomena petir yang sudah ada semenjak alam ini diciptakan, dari peninggalan sejarah diketahui bahwa pada tahun 2750 sebelum Masehi, di Sungai Nil orang sudah menemukan belut listrik, dan belut listrik ini dimanfaatkan bagi kesehatan. Jadi orang-orang yang terganggu otaknya diberi sengatan belut listrik itu bisa normal kembali. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini perkembangan listrik selanjutnya. Nah, setelah itu Thales itu dia menemukan pada tahun 2600 sebelum Masehi bahwa batu ambar yang digosok-gosok itu bisa menarik benda-benda kecil. Nah, benar-benar ini perkembangan listrik selanjutnya. Dan proses perkembangan yang selanjutnya, listrik ditemukan atau dikembangkan oleh orang Arab. Terus yang hebatnya lagi, kata-kata listrik itu malahan ditemukan oleh seorang dokter. Jadi bukan ahli fisika ya.
Kata-kata listrik itu malah ditemukan oleh seorang dokter, William Gilbert. Nah, dari bukunya Elektrika. Nah, dari Elektrika inilah kata-kata listrik berkembang terus gitu ya. Jadi nanti perkembangan listrik selanjutnya dengan ditemukannya muatan listrik positif dan negatif. Setelah itu adanya aliran listrik melalui konduktor atau kawat pengantar. Setelah itu ditemukannya bahwa di sekitar arus listrik itu ada medan magnetnya. Nah, medan magnet yang berubah-ubah bisa menghasilkan arus listrik. Dan selanjutnya ternyata cahaya juga bisa menghasilkan listrik oleh penemuan efek fotolistrik oleh Einstein. Nah, dan listrik berkembang begitu pesatnya sehingga terjadi revolusi industri di Prancis itu berkat ditemukannya listrik. Nah, adik-adik, inilah yang akan kita pelajari di fisika di semester awal ini gitu ya. Jadi kita akan belajar listrik dan itulah sedikit sejarah tentang listrik tersebut. Oke, demikian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.